Keberhasilan dalam pembelajaran belajar dari rumah dipengaruhi oleh karakter guru dan penggerak dan kompetensi guru di era revolusi industri saat ini. Kompetensi kreatif dan inovasi, misalkan guru harus mampu memberikan pengalaman belajar dengan cara mengelola kelas kreatif mungkin dan melakukan inovasi dalam metode maupun media pembelajaran. Selain itu, pengalaman belajar juga dipengaruhi oleh partisipasi dari siswa. Rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pembelajaran yang telah ditentukan. Partisipasi siswa merupakan sikap positif yang dilakukan siswa untuk membantu agar tercapai tujuan pembelajaran. Partisipasi siswa dalam BDR pun menurun. Hal ini ditandai dengan berkurangnya keikutsertaan siswa dalam diskusi di kelas. Penyebab menurunnya partisipasi siswa adalah rasa semangat siswa yang mulai berubah menjadi perasaan jenuh dan bosan dengan rutinitas yang sama yang harus dijalani setiap harinya. Siswa juga tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, di antaranya pembelajaran yang membosankan, motivasi belajar siswa kurang, terlalu banyak tugas, dan suasana pembelajaran yang kurang menyenangkan. Adapun upaya yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan memberikan pengalaman belajar siswa adalah memanfaatkan Nearpod sebagai media pembelajaran. Nearpod merupakan sebuah aplikasi pendidikan berbasis web yang dapat membuat pembelajaran tradisional menjadi lebih interaktif serta memberikan respon terhadap siswa secara langsung. Media seperti ini sangat penting digunakan karena dapat memberikan iklim afeksi secara individu, artinya bersifat afektif dengan cara yang lebih individual, tidak membosankan, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, memberikan umpan balik atau respon, serta pemanfaatannya sepenuhnya berada pada penggunaannya dengan waktu yang lebih cepat, dengan tingkat analisis atau keakuratan yang sangat tinggi. Nearpod merupakan platform edukasi berbasis sistem respon siswa yang dapat digunakan untuk menciptakan efek luar biasa di dalam kelas. Nearpod juga dapat digunakan untuk mengajar beberapa mata pelajaran dan beberapa kelas. Dengan menggunakan Nearpod, siswa dapat menjawab pertanyaan, mengambil polling, menggambar, bereksperimen dengan gambar 3 dimensi, dan masih banyak lagi. Langkah pertama, kita bisa membuka halaman nearpod.com. Langkah selanjutnya kita pilih teacher. Nah, untuk kita login ke aplikasi Nearpod, kita pilih sign up with Google. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman atau dashboard Nearpod. Nah, kemudian kita klik create. Di dalam create tersebut terdapat lesson. Nah, kita pilih lesson. Untuk memulai pembelajaran, kita bisa klik add new. Nah, di dalam Nearpod terdapat konten dan activity. Nah, konten tersendiri itu ada slide, ada video, masih banyak lagi. Untuk bagian activity itu terdapat beberapa fitur, yaitu diantaranya ada quiz, ada collaborate board, dan lain sebagainya. Kemudian kita pilih collaborate board sebagai contoh. Nah, di dalam collaborate board itu terdapat 5 style. Nah, kita pilih salah satu sebagai topik. Saya akan menuliskan mengenai mari kita berdiskusi.
Kemudian kita klik simpan. Kemudian langkah selanjutnya, setelah saya menuliskan topik untuk berdiskusi, kita bisa menambahkan pembelajaran yang lainnya, yaitu menambahkan, kita klik kembali add new, kita bisa pilih activity. Nah, kita klik quiz. Setelah itu kita bisa menambahkan kuis atau pertanyaan yang akan kita berikan kepada siswa. Seperti contoh, saya akan menambahkan soal mengenai pembelajaran IPS. Sebagai contoh yaitu ubi singkong merupakan bahan baku pembuatan tepung titik-titik. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan jawaban. Kita bisa menambahkan jawaban, kita klik add answer. Untuk jawaban benar kita bisa klik centang. Kemudian kita juga bisa menambah. Untuk menambahkan soal kedua kita bisa klik add question. Untuk menambahkan jawaban soal kedua masih sama caranya, itu seperti soal yang pertama. Untuk jawaban benar kita bisa klik centang. Nah, di dalam soal kuis ini kita bisa menambahkan waktu pengerjaan. Sebagai contoh, saya menambahkan waktu 1 menit untuk setiap soal. Setelah kita menambahkan waktu pengerjaannya, kemudian kita bisa klik simpan. Nah, kita akan melakukan pembelajaran. Itu yang pertama yaitu berdiskusi. Setelah berdiskusi kita akan melakukan kuis. Untuk langkah terakhir kita bisa mengaplikasikan pembelajaran kepada siswa.